Jadi boy, coba kenalin dulu temen kita dulu. Kan temen lu. Iya. Kan temen lu. Ini temen Bagus. kita. Oh iya. Kita baru Sugiarto. ketemu lagi. Ini katanya Kohar. Gohar ya namanya. Ini temen kita dulu pas SMA. Sebenarnya temen dia juga. SMA. SMA. Oh, SMA beda sekolah. Sama. Satu SMA. Sebenarnya satu. SMA Tapi beda tingkat. Beda Kita tingkat. lebih Kelas. Iya, dia. Oh, lebih tua. Lebih tua. Lebih tua. Oh, 96 berarti, Gus. 96. Oh, enggak, kita sama sebenarnya. Seumuran kan. Kita masih muda. Tapi mukanya tua. Nah itu dia permasalahannya. Cari waran. Tapi mewingnya mantep. Lebih ke Sigma. Lebih ke kempot sih Sigma anjir. Lebih ke stunting ya. Kalau stunting kita nggak bisa ngomong ya. Kalau stunting nggak bisa ngomong mungkin kita orang Indonesia semuanya stunting kok. Gitu loh. Jalur Losari karena kan kita tahu memang jalan Pantura kan penuh mobil-mobil gede. Mobil-mobil gede. Iya. Rumah Ira kan, rumah lu kan deket ini ya, Dekat banget, Pak. deket Jalan Pantura ya. Dekat banget. Malahan berada di pinggir persis dari Jalan Pantura. Oh, rumahnya di pinggir pas. Pinggir pas. Iya. Kalau di tengah ditabrak dong. Iya. Di pinggirnya. Di pinggirnya. Tinggi. Nah berhubung Ira rumah lu ini kan deket Jalan Pantura ya. Seperti yang kita tahu Jalan Pantura tuh panjang banget kan. Panjang. Dan nggak mungkin kalau nggak ada cerita gitu. Oke, ini nih. Ada nih. Ada dong. Kira-kira ada nggak cerita horor tentang Jalan Pantura? Jadi kebetulan posisi rumah gua itu diapit antara dua perempatan. Di Oh. dempet. Di dempet dua perempatan. Satu ada perempatan, rumah gua di sini ada perempatan. Di mana kedua perempatan ini emang sering terjadi kecelakaan. Entah ada orang nyebrang, entah tabrakan tunggal atau adu banteng banyak banget di situ tuh. Yang makanya menjadi kayak suasana di antara situ tuh dari perempatan sini ke perempatan sini suasananya emang horor. Horor ya. Ditambah lagi memang kurangnya penerangan. Walaupun udah ada lampu yang diterapkan di situ yang lampu udah jalan, ada lampu jalan. Tapi kebanyakan pada mati, Pak. Nah, kan Kita tuh nggak tahu kenapa tuh. ya, itu dia. Entah perawatannya entah apanya tapi Pada mati. mati. Itu yang dikaitkan itu yang horor. itulah jadinya akan menimbulkan efek yang sangat horor. Efek yang menyeramkan. Jadi kalau di daerah situ tuh kebanyakan ada yang godain. Oh, istilahnya Istilahnya ada yang godain. godain. Ada yang godain. Katanya sih tumbal dari kecelakaan. Oh. Gimana tuh? Atau korban dari kecelakaan di perempatan yang kesininya yang deket sama perbatasan antara Ya, satu daerah dengan satu daerah lain. daerah lah pokoknya di situ paling dekatnya sama perbatasannya. Jadi tuh si hantunya ini cewek. Hantunya cewek. Setiap ada mobil bis, bukan setiap tapi beberapa mobil bis. Ya. Ketika malam jam 2 malam atau jam 3 malam. Ya. Itu dari arah perempatan yang itu. Ya. Seolah-olah menaiki penumpang ada yang naik mobil bis. Oke. Jadi si bis ini berhenti ngambil yang penumpang. ngambil penumpang. Jadi kan nggak mungkin juga bis itu kan berhenti untuk untuk tidak ada alasan kan. Pasti alasannya adalah ngambil penumpang. Tapi Itu saksi matanya atau orang yang lihatnya siapa? Kalau kita berdasarkan cerita dari saksi mata. Iya. Yang dimana saksi mata ini adalah tukang ojek, para tukang ojek. Ada tukang ojek di situ. Ada pangkalan ojek di perempatan itu. Berdasarkan dari kisah yang mereka alamin ya. Oke. Jadi mereka itu si bis ini jalan Malam nih ya? malam dong jam 2 antara Pagi lah, jam pagi. 3-an. Pokoknya di lewat tengah malam jalan set ngelewatin perempatan yang pertama, ngelewatin perempatan yang kedua, rumah gua udah kelewatan nih. Iya. Set lewatin lagi ada jembatan di sini. Oke. Bis ini sering berhenti di Jembatan itu dan tiba-tiba membuka pintu seolah-olah menurunkan menaik penumpang. menaikkan atau menurunkan Menurunkan penumpang. menurunkan penumpang. Oke. Terus. Si penumpangnya ini, si hantunya ini diketahui katanya sih kalau berdasarkan kenek atau supirnya Ya. yang cerita ke tukang ojeknya naiknya ini sebelum perempatan ini. Perempatan yang pertama. Oke. Jadi ditoang. Oh. Di sini nih.
Jadi naiknya di situ. Iya. Dia jalan beberapa meter langsung ke jembatan itu dan berhenti menurunkan penumpang. Berarti jaraknya nggak jauh. Itu pengakuan dari pengakuan daripada saksi yang melihatnya. Saksi yang melihat. Tapi saksi yang tapi saksi yang melihat sendiri nyaksin bahwa ada yang turun. Ini yang menarik. Nah, Jadi si tukang ojek, kebiasaan kalau tukang ojek itu setiap ada bis kayak dia tuh berburu gitu. Ya, betul. Penumpang gua nih, Iya. penumpang gua nih. Rebutan. Ada Ya, penumpang rebutan. nih biasanya kan. Terus Oke. ke arah yang keduanya juga di sana nggak ada angkutan umum yang lain selain ojek. ya, Ke sana juga nggak ada angkutan umum lain selain ojek. ojek gitu tuh. Jadi otomatis kalau penumpang turun dari bis pada mencarinya tukang ojek. sarana transportasinya hanya ojek Hanya tersebut. ojek. Jadi pada rebutan tuh 2-3 orang ojek. Ketika bis berhenti, Hampir ya. tukang ojek pasti dong ngejar dong. Hmm. Ngejar, dia berhenti nunggu penumpang turun, tapi pintu itu hanya dibuka. Set. Pintu Oke. dibuka, Ah. terus langsung ditutup lagi. Tanpa Tanpa sosok ada sosok yang menurunkan penumpang. penumpang itu. Ada sosok. Wow. Ada sosok. Wow. Dan itu sering terjadi berarti. Sering banget itu. Itu ada ini nggak sequence gitu setiap hari Jumat atau apa? Enggak tahu sih. Tapi kebiasaannya setiap malam aja sih. Siang Oh, siang. Hampir di setiap malam. Hampir setiap malam. Hampir setiap malam. Yang mana di apa namanya dikaitkan daripada kan ada dua pertigaan Ada gitu. dua perempatan. Dua perempatan perempatan. itu. Jadi ada urban legendnya yang bilang bahwa ini naiknya di jembatan pertama, Di Toang. Toang. itu tadi. Perempatan Nah, yang pertama. buat teman-teman yang nggak tahu Toang itu apa, itu kan jalur di mana itu samping kanan kirinya itu adalah sawah. kosong. Iya. Kosong. Tanah Oh, kosong. ya, ada bangunan Nggak ada lah. bangunan. Bukan Nggak ada bukan cuma pemukiman, sawah. nggak ada Nggak ada pemukiman. Pemukiman. Disitulah terjadi. Jadi si tukang ojek ini ya kita tahu bahwa tukang ojek kan pasti berburu gitu Pasti ya. berburu gitu. Nah setelah bis dikeluarkan, membuka pintu, Ternyata nggak ada. ternyata nggak ada. Ternyata nggak Nggak ada. ada. Pertama-tama mereka kaget. Pertama-tama kaget pasti. Iya sih wajar sih. Wajar Pertama sih kaget. Pertama-tama mereka kaget. Tukang ojeknya. Tapi karena itu udah sering terjadi, tukang ojeknya Akhirnya terbiasa. akhirnya apa dan bertanya kepada kayak Keneknya. biasanya kenek sama supir kan emang langganan kayak apalah sama Hmm. penghuni-penghuni perempatan gitu tuh cerita. Sebenarnya Kalian sih sering kayak menurunkan penumpang di jembatan itu. Hmm. Tapi kok nggak ada orangnya gitu. Tapi nggak ada orangnya. Gue nih pernah lihat Iya. tukang ojeknya gitu kan. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya sih dari kisah keneknya juga kalau ada itu tuh ada cewek yang naik dari tuang itu. Cewek yang naik dan duitnya bayar bener. Kalau kita gitu. Aduhnya ada. Ada duitnya. Tapi nggak ngomong. Ditanyain kemana cuma ngasih duit aja. oke. Nah terus si penumpang mistis ini untuk dia bilang mau turunnya gimana kalau diem aja? Dia bilang kiri ke keneknya. Cuma bilang kiri. Cuma bilang Habis kiri. mau turun kiri pasti turun. Kiri pir gitu ya. Kiri pir turun. Nah ketika sampai jembatan pasti sampai jembatan itu dia bilang kiri. Oke. Oh pasti itu. Pasti bilang kiri. Oke, Setelah bilang kiri, bis langsung laju Kanan. lagi. Kanan dong. Mungkin dong. Langsung laju dulu. Oh, iya. Langsung laju dulu. Setelah dicek sama si keneknya, karena sering turun di jembatan itu, tapi tiba-tiba nih si Uang jadi daun. Uangnya jadi Oh, tahu. jadi daun. Pasti, oke, pasti oke. jadi daun nih. Pasti jadi daun kata kenek. Ya. Jadi yang tadinya si dia bayar itu kelihatannya duit, setelah lepas itu dia turun, kemudian agak menjauh lah si bis Menjauh atau si si bis. Jadi Kemudian daun. si duitnya ini jadi daun. Jadi daun pak. Wow. Ini ada sebenarnya sih Ya, sebayang. mungkin ada kaitannya sama cerita yang bakal gue ceritain. Jadi ceritanya gini, sama juga di Jalan Pantura juga. Jadi ceritanya bis malam biasalah ya jam segituan lah, jam 1, jam 2 gitu. Nah di tengah-tengah perjalanannya ada yang naik. Ya. Cewek juga, Cewek. cewek. Terus ya mungkin beberapa orang udah tahu lah ceritanya. Hmm. Jadi si cewek ini naik sendiri, Hmm. pas naik. Menurut cerita, parasnya lumayan cantik. Oke. Parasnya lumayan cantik. Nah, terus di dalam mobil itu ada beberapa penumpang lain lah. Tapi ada juga ada cewek cowok lah, Iya, campur gitu. Nah, ketika si cewek ini naik, ada salah satu penumpang cowok gitu. Iya. Ya mungkin bapak-bapak lah atau orang yang udah berumur gitu. Iya. Naik, terus dia berusaha mengajak bicara sama si cewek ini. Oh, Tapi penumpang yang tapi cowok iya, beraksi ya? tapi
tapi ngajak ngomong lah. Tapi ngomongnya ini lebih ke arah catcalling sih, kayak kayak godain kayak godain si perempuan ini kan. Nah, sama si bapaknya ditanya, "Neng mau kemana?" gitu. Kata bapaknya Mau kemana gitu. Tapi sepanjang perjalanan tuh digodain dan segala macam, si ceweknya diam aja gitu. Enggak ngomong. Cuman si bapaknya nih emang karena mungkin terus godain ya, karena memang mungkin genit, nggak tahu kenapa. Iya. Akhirnya sama si keneknya tuh ditegur gitu. Pak udah Pak gitu. Terus lagi ngodain, "Pak udah Pak, jangan digangguin." kata Keneknya, "Iya Mas, enggak, tenang aja, enggak gangguin kok," gitu. Akhirnya tiba saatnya si cewek ini turun. Oke. Kiri Pak gitu. Kiri Pir. Nah, turunnya tuh itu persis di jembatan. Ya cuman gue nggak tahu jembatan yang diceritain sama Bagus atau bukan. Cuman gue nggak tahu. Intinya dia berdiri di tengah jembatan gitu. Berhenti di sini. Kiri Pir. Pas terus kemudian dia turun. Nah, pas turun ini dia dari pintu bis. Turun dari bis, terus dia langsung lompat ke jembatan. Langsung lompat. Oh, sorry, gue tanya. Berarti si bis ini, karena menurut gue jarang sekali ada penumpang yang turun itu pas di jembatan. Iya. Tetapi ini menurut gue ya, yang setahu gue itu jarang banget ada bis yang nurunin di jembatan. Nah, berarti bis ini berhenti di pas jembatan. Dan jembatannya kalau gue boleh tahu itu jembatannya berarti bawahnya langsung kali dong. Langsung kali. Oke. Si bisnya ini berhenti di jembatan. Si cewek bis ngeluarin si cewek, berhenti, si ceweknya langsung lompat ke jembatan tadi. Kaget dong. Itu gimana ekspresi si bapak yang catcalling itu? Si penumpang sama si yang penumpang yang lain kaget tuh. Pastilah. Terus langsung udah tuh nggak. Tapi yang jadi anehnya tuh si supir sama si keneknya nih malah santai gitu, kayak udah aja ya udah tutup pintu terus lanjut perjalanan gitu kan. Mungkin sudah ada kaitannya karena mungkin sudah hafal dengan cerita yang kita nah begitu sudah kebiasaannya bis jalan gitu kan. Akhirnya si keneknya bilang kayak gini, "Maaf ya ibu bapak, tadi tuh sebenarnya orang itu tuh yang tadi naik itu bukan dari alam kita." Oh, that's why pas si bapak tadi catcalling, si kenek ini nahan. Pak udah. Iya, karena udah paham. Iya, karena si kenek ini udah tahu ini bukan dari alam kita. Itu bilang. Coba lu bayangin lu jadi penumpangnya. Tiba-tiba ya lu kenek. Masak. Ya kan? Siapa yang catcalling? Enggak gitu dong, kita enggak ada simulasi. Cuman kalau kita membayangkan kita ada di posisi itu kan. Pada saat itu turun, si cewek ini langsung tiba-tiba terjun kan. Kalau kita nggak ditendangin sama si supir, apaan nih? Kasus bunuh diri nih gitu kan. Tapi si supir itu akhirnya nantangin dong. Iya, artinya kan pasti bertanya-tanya kan ini cewek apa kayak orang bunuh diri kan. Iya, jatuhnya. Cewek jatuh kenapa nggak ada yang nolongin gitu. Cuman karena supir ini udah hafal sama tanda-tandanya mana yang manusia mana yang bukan. Jadi mungkin udah tahu lah kalau ini tuh emang udah nggak bener nih kayak gitu. Tapi kalau dia ceweknya atlet akrobatik gimana? Lompat indah. Enggak sampai situ juga dong. Enggak sampai Kan bisa jadi dong. Kan bisa di kolam renang. Tapi sebenarnya bisa. Kita pikir lain barangkali si penumpangnya bawa parasut. Enggak gitu dong. Secara logik enggak masuk dong, Bo. Tapi berarti di situ ada saksi hidup lah ya berarti ya. Bahwa ada beberapa penumpang. Ya cuman memang kebenaran ceritanya gue nggak tahu ya. Sudah jadi kayak urban legend di daerah sini. Kalau yang rumahnya dekat Jalan Pantura, salah satunya itu. Dan ya bapak-bapak yang ngodain tadi ya diem aja. Kaget. Kayak udah bener-bener nam aja, shock gitu kali ya. Pasti. Oh berarti yang gue godain tadi bukan cewek, bukan orang nih gitu kan. Tapi memang kejadian Pantura nih banyak kali. Banyak sekali orangnya. Menurut gue sendiri itu emang udah nggak bisa dijelasin secara logika sih. Udah di luar nalar. Apalagi mungkin keadaan si jembatan ini gelap juga kan. Iya gitulah. Rata-rata kan minim penerangan kalau di Pantura. Memang si Pantura itu. Dan banyak kecelakaan yang katanya itu arwahnya malah jadi penasaran. Oh, di daerah situ. Itulah akibatnya banyak sekali cerita-cerita yang dimana ngebuat bahwa lampunya ini kan sering mati.
Jadi ada satu kisahnya. Ada lagi nih. Ada lagi kisah lain dari ini bukan supir bis sama connectis lagi, tapi penumpang bisnya. Penumpang bisnya nih. Enggak sih, ngarang aja. Oh. Jadi Nggak gitu dong. gue punya tetangga. Ya. Gue punya tetangga. Jadi gue punya tetangga. Ya. Gue juga punya. Iya. Enggak, ini cerita dari POV Iya, daripada lu punya penumpangnya. tetangga. Gue punya tetangga. POV penumpangnya nih. Bukan penumpang. Bukan penumpangnya. Udah lewat dari mobil bis nih. Oh. Udah lewat ya. Ini Gua punya cerita tetangga. berikutnya berarti. Cerita berikutnya. Lain lagi. Gue punya tetangga. Iya. Gue punya tetangga. Iya. Tetangga gue punya bisnis. Oke. Bisnisnya itu adalah buka studio musik. Oh. Oke. Iya. Studio musik. Dia bisnis studio musik. Jadi ada, kebetulan gue kan anak band juga ya dulunya. Dan teman-teman gue juga teman-teman lingkungan band juga. Bandnya suka nge-jam Suka jamming. Circle band lah ya. Iya. Circle band. Tambal band ya. Tambal ban itu Pak. Terus bisa dilanjut? Bisa sama. dulu ya. Ada nih buru-buru sekali. Jadi teman kita sering latihan karena Nge-jam lah itu di situ. jamming. Karena kalau sore dia masih ngisi ke kafe-kafe atau ke hajatan-hajatan, jadi jammingnya pasti di jam-jam malam. Itu tuh sekitar jam 10-an. Sorry, ini tempat jamnya dekat Jalan Pantura dong ya? Pinggir banget. Oh. Dan pinggir perapatan yang pertama. Perapatan pertama yang Ingat. itu. Nggak jauh dari rumah. Tetangga kita. Oh iya. Tetangga. Lupa. Tetangga kan dihitungnya 40 ke samping. Lanjut. Jadi dia tuh jamming tuh. Jam segitu tuh. Iya. Jamming. Gak ada yang aneh lah dari jamming. Dia udah sering juga, tapi pada malam itu kalau nggak salah itu pas malam Jumat ya. Nge-jamsnya itu. Jamming pas malam Jumat. Pas malam Jumat. Dia udah main berapa lagu ya? Tiba-tiba di lagu keberapa itu, entah lagu apa, tapi dia kan nyanyi vokalis sendiri. Iya. Temen kita. Tapi tiba-tiba ada suara dua masuk. Ada backing vocal. Ada backing vocal. Cewek lagi. Cewek lagi. Oke. Jadi dia nge-jam satu drum, 2 orang gitar, Dua orang satu gitar, lagi vokalis. Vokalis sama basis, ada Ada basisnya. Dia nyanyi itu kan mic sendiri kan. Dia main sendiri. Dan yang lainnya nggak dikasih mic dong. enggak dong. Hanya mic doang. Iya ya? dong, ada mic-nya mic satu doang. Jadi setelah lagu itu selesai, ternyata si vokalis kalau ada suara dua di belakang ini backing back vokal. Tapi sorry, berarti selama dia perform di tempat Jam bandnya itu direkam, Pak? Enggak. Kalau itu kan cuma latihan, bukan recording. Tapi dia ngahnya gimana? Sedangkan teman-teman yang lain enggak? Ada sound controller. Dia ngedenger. Kan Tapi ada soundnya kan? Teman-teman lain nggak ngedenger kalau ada suara bikin Ya vokal. cuma dia Cuma doang. vokalisnya sendiri Vokalisnya yang doang denger. yang denger. Cuma dia doang. Terus setelah dia ngedengar, abis tuh satu lagu dia nikmatin. Katanya sih ya, kata dianya bikin vokalnya enak, suaranya nggak ada yang fals. Dia masih nikmatin, dia mencoba memberanikan diri. Dia duet kok. Wow. Setelah selesai dia nanya ke teman-teman yang lain, tadi ngedenger nggak sih? Dia kebubukannya gitu. Ngedenger apa, suara lu yang jelek? Denger, bercandaan anaknya. Enggak aja, tadi ada backing vokal katanya tuh. Dan itu lokasi tempat jamsnya itu di dekat jembatan pertama. Bukan, perempatan Pertama. Soalnya sering terjadi kecelakaan. Soalnya jembatan cuma ada di perempatan kedua. Iya. Terus Dan itu yang isi backing soundnya adalah suara perempuan. backing vokalnya backing vokalnya cewek. Perempuan. Terus Tapi gimana wujudnya? itu? Iya. Yang Terus, sering terus, naik. Ya, yang mana? Tapi kita tahu kalau itu. Kalau itu kita nggak tahu. Ya. Itu kita nggak tahu. Tapi bisa aja dong ada kaitannya. Iya mungkin. Kita dengerin dulu aja ceritanya. Tapi kan setannya turunnya di jembatan, nggak di tempat studio. Dari tempat studio. Jadi setelah itu mereka nggak ada yang dengar, nggak dengar apa-apa. Ya udah lanjut lagu kedua. Nggak mau ngebuka di situ. Iya. Ada khawatir dia yang lainnya takut Takut. juga. Iya, benar. Oke. Oke. Jadi dia lanjut di lagu yang berikutnya. Dia pas sampai tengah-tengah lagu, ada lagi backing vokal cewek. Suara keduanya itu. Suara duanya itu nongol lagi. Tapi dia masih nikmatin. Karena enak. Tapi bedanya sama yang pertama, ini drummer,
gitaris 2 sama basis ngedenger juga. Oke. Sambil tatap-tatapan. Oh, iya. Bertanya-tanya masih dalam hatinya. Dia. Siapa nih gitu? Tunggu. Bisa jadi efek dari ini gak sih? Dari operasi mixernya Iya gak sih? itu masuk akal, tapi posisi mixernya itu ada di dalam. Gua tahu banget studionya karena Iya. Oh, mixernya di luar. mixernya di Di dalam. dalam. Oh, di dalam. Dan nggak ada Betul. Nggak ada yang otak-atik. Iya. Nggak ada. Nggak ada operatornya. Nggak ada operatornya, sorry ya operator. Oke. Soalnya si yang punya studio ini selalu di luar ngejagain motor-motor di parkiran. Iya. Dan posisinya itu pinggir drum. Jadi drummer ini gitaris 2 dan nggak ada yang mengoperasikan itu. Jadi otomatis dari alat bantuan alat nggak ada. Nggak ada. Nah itu pada ngeliat-ngeliatan tuh. Pada ngeliat-ngeliatan tuh. Posisi Lagi- itu. Tatap-tatapan ya gitu pasti tuh. ya. Pasti pada tatap-tatapan pada shock. Tapi masih lanjut. Masih lanjut itu. Mereka masih lanjut karena suaranya samar-samar katanya. Hmm. Kata teman kita ini. Suaranya samar-samar, tapi pas lama-kelamaan ini suaranya makin jelas. Makin kencang. Dan nggak cuma backing vokal satu cewek. Oke. Itu langsung rame. Dan jenisnya itu lu tahu kayak orkestra atau seriosa nggak sih? Iya. Paduan suara. Paduan suara dan ada biola, ada kayak apa lagi yang bass kayak gitu. Iya, bass betul. Pokoknya kayak orkestra banget. Iya. Di situ tuh. Wow. Sampai musik-musik yang lain ada instrumennya di situ. Wow. Lah terus tapi dia nyanyi lagunya yang sama Nyanyinya lagu sama. Jadi si setannya ini, kumpulan setan-setannya ini pada ngikutin lagu tersebut. Anjir. Udah bisa bayangin nggak, Cok? Anjir keren banget sumpah. ADMS hilang deh. Bisa hilang job dia. Terus. Berarti, wah. Coba kita bayangin, Pep. Nggak bisa dibayangin. Jadi pas itu karena Pasti langsung emang takutan. udah gak masuk akal banget. iya Emang udah gak masuk akal banget, udah banyak suara, banyak instrumen musik yang lain Yang yang lain, masuk. Si teman-teman kita ini ketakutan otomatis langsung berhenti. Si drummer loncat dari drumnya nih. iya Simbol jatuh. Iya, Simbol jatuh. Kalah kabur. Ya, Iya, dia langsung kabur, Pak. Itu lompat. Lompat, Pak. Itu kan Bener-bener lompat. Maksudnya drum kan gede, maksudnya tinggi kan gini. Tinggi dia langsung. Ya makanya lompat. pada jatuh kan. Simbol jatuh, tom-tom juga jatuh. Tom-tom yang di depan. Berarti Gitar juga pada dilemparin. 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 Nah, Dia pertanyaan langsung kita nih, ketika semuanya berkabur, itu musik lanjut apa enggak? enggak berhenti. Berhenti juga? Ikut berhenti. Kan ini berhenti, mainnya berhenti. Ikut berhenti. Mereka ikut berhenti. Mereka kabur. Make sense sebenarnya dari pertanyaan lu. Bisa jadi kan ada ada efek atau add-ons apa Iya, gitu. itu kan. Betul. Begitu musik berhenti, mereka juga berhenti. Mereka juga berhenti. Tapi kalau dia sound effect atau apapun, mixer di dalam. betul, tidak ada yang mengoperasikan. Tidak ada yang mau operasi. Dan awalnya juga nggak gitu kan? Dan awalnya juga Nggak begitu. Itu terjadi penambahan suara itu ketika semuanya sudah lagi jalan. Iya, lagi udah beberapa lagu lah. Lagi jalan yang awalnya cuma backsound suara dua doang si cewek ini. Cewek. Lama kelamaan nambah lagi. Nambah rame. Nambah lah serius. Itu langsung keluar semua. Personil keluar semua. Dan Takut itu tuh udah ya. kedenger semua, nggak cuma vokalis. Iya. Udah ngejar semua 5 berarti. orang itu berarti ngejar Lima semua. orang situ. Terus langsung keluar ngomong ke yang punya studionya. Kenapa? Ini alat-alat pada dibantingin. Ada ini diceritain lah kayak gitu. Singkat cerita, setelah itu si yang punya studionya itu langsung manggil paranormal. Oke. Wah ini nih seru nih. Langsung manggil paranormal dong. Normal. Dan ternyata setelah diselidikin, kata orang pinter ini nih, kata si Iya, paranormal paranormal. ini, Iya, kita bilang paranormal. ini adalah korban-korban kecelakaan dari perempatan. Perempatan yang tadi pertama tadi. Ternyata yang kecelakaan semuanya musisi. Main musik tuh. Jago banget. Belajarnya di mana ya? Pakai alat apa tuh, alat doi be? Katanya dari korban-korban kecelakaan yang di jalan itu kan biasanya dia nyangkut di beberapa bangunan kan, beberapa Betul. rumah atau beberapa bangunan yang di sekitarnya kan. Dan mungkin mereka ini nyangkut lama ngelihat namanya Akhirnya studio band. terbiasa, iya. Studio band kan pasti ada band yang masuk keluar masuk. Mungkin setiap kali band itu latihan dia Perhatian. memperhatikan. Ini deh pikiran logiknya. Lu tahu Jin Korin? Betul? Iya, yang ada di- Iya. yang ada di diri kita Iya, berarti. iya. Iya. Kalau dari segi horor begitu kita lihat. Jadi kan Jadi ketika arwah itu udah jadi arwah, dia bisa menjadi siapapun. Iya. Tapi itu kan bukan logik sorry, maksudnya kita ralat itu bukan logik gitu kan. Iya, itu kayak kemungkinan Itu ada. udah emang ada. Itu di- kayaknya nyetem lagunya pakai
nyetem gitarnya pakai lagu Semut Tentang gitu. Enggak dong. Teng 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 teng. Bisa jadi lagu Gaby. Wow, banyak. Kenangan bisa jadi. Berarti memang daerah perempatan pertama hingga perempatan kedua yang ada jembatan ini banyak kisah-kisah horornya. Banyak banget. Banyak. Itu salah satu. Dan gua karena kan kita kan dulu memang sering main ke rumah. Sering. Sering main ke rumah. Memang gua juga sering juga lewat jembatan itu dan ada urbannya bilang kalau sempet terjadi gua dapet ceritanya gitu. Pas lewat situ itu kadangnya bau kembang di situ. Betul. Dan ngobrol lah sama tukang ojek kan yang setahu gua di situ ada Iya. ada toko kelontong gitu. Emang si Opang nih 24 jam. Di situ rame. Kalau ojek Pantura 24 jam. Ojek Pantura 24 jam Pak. kalau Jepang Pandora, Bu. Karena itu tadi, karena kadang kan yang dari Jakarta gitu. Iya, kan, atau kadang dari, pulang dari luar malam, kota tuh Dari luar biasanya, kota biasanya malam. biasanya turunnya malam. Tapi dari Opangnya sendiri aman lah ya, nggak pernah maksud kita. Ya paling gangguannya Opangnya nakal enggak gitu maksud kita. nakal gimana maksudnya? Jadi barangkali si Opangnya nih nggak tahu ya begal. Enggak. Berarti sepercaya itu kah orang pendatang baru sama Opang di situ? Iya. Nah. Biasanya yang turun di situ ya pasti orang Orang-orang situ situ. juga. Jadi orang yang Karena merantau iya. terus balik. Istilahnya ojek pangkalan di situ juga sama penumpangnya kebanyakan kenal. Kayak misal Bisa penumpang jadi omnya gitu ya. Iya bisa jadi tetangganya, saudaranya, karena kan banyak orang yang bolak-balik Jakarta kan. Soalnya kita nanya di out of topic ya, soalnya Opang sampai 24 jam. Soalnya kenapa bisa sampai 24 jam? Yang dari desanya Ugi aja. Betul. Kan itu udah jauh. Turunnya di situ. Iya. Di situ dan Iya. aksesnya nggak ada jalan. Nggak Nggak ada kendaraan lain selain Selain ojek pangkalan. Dan mata pencaharian orang-orang sana Nelayan. itu adalah bukan nelayan, Bukan dong. tapi Jauh memang dari perantau. Jadi Perantau. itu daerah itu termasuk apa ya istilahnya kayak terminalnya lah. Iya, gitu. Jadi kebanyakan orang dari situ merantau buat jadi nelayan. Oke, lu dulu jauh nih. Terlalu jauh nih. Jadi gua lanjutin cerita lagi karena gua dulu sering main. Di Iya. desa tuh gua jarang main. Gua kalau main di tempat dia. Kebetulan ada salah temen gua lagi itu rumahnya sama bagus itu berseberangan. Yang mana gua harus lewatin jembatan itu topan itu. Dimana pada saat itu jembatan itu percuma bawa kembang. Akhirnya pas itu kan gue cuma nyari ngerokok. Gue ngerokok kan. Jadi lu pengalaman pribadi dong? Pengalaman pribadi. Akhirnya ngerokok sebelah ojek itu kalau nggak salah ada toko. Ada. Ya kan? Ada toko di situ akhirnya ngobrol lah. Basa-basi kan gitu orang sama tukang ini. Emang kata gue, ini kok bau kembang begini ya? Oh ini Kembang apa? biasa Mas. Kayak kembang wangi, melati kembang melati begitulah, wangian kembang gitu. Tapi beda sama yang di cerita sebelumnya gue ceritain di rumah lu itu Gus. Ini kayak kembang aja, bau kembang sama ada bau anyir sedikitnya. Bau anyir. Gue nanya nih, Amis. Akhirnya gue nanya, Mang kok ini kok baunya begini, kata gue. Kenapa? Nah si Mamang ini bilang, udah biasa di sini mah. Tapi Mas biasanya kalau abis ada bau begini, besoknya pasti ada kejadian. Gue pikir sebagai pendatang di situ, gue pikir masa sih gitu kan biarin aja lah. Apalagi itu dia bilangnya pasti. Dia bilang biasanya. Kalau nggak salah sih nggak tahu pasti, nggak tahu biasanya, ini cerita udah lama banget. Jadi gue cuma angkat aja pengalaman pribadi gue di situ. Akhirnya gue pikir ya udahlah gue basa-basi aja kan. Pikir gue emang gue juga ternyata ngobrol sama dia basa-basi aja. Setelah berganti hari lah gue dari situ, besoknya main lagi nih sama dia. Sama Topan bilang bahwa kemarin ada kecelakaan di situ. Tepat 2 hari atau 1 hari setelah gue ngobrol sama tukang ojek itu Yang lu nyium bau kembang itu. Dan itu bukan cuma gua, maksudnya daerah situ udah terbiasa karena dia bilang terbiasa gitu. gua tambahin ya, kalau di situ di Jalan Pantura yang itu kebiasaannya bau wangi-wangian kembang itu adalah petanda akan ada kecelakaan. Berarti kejadiannya kecelakaan ya? Kejadiannya pasti kecelakaan. Pasti kecelakaan. Entah kecelakaan tunggal, entah kecelakaan sama kendaraan lain, yang jelas kecelakaan dan kebiasaannya bukan kebiasaannya tapi Sering keseringan. pada meninggal. Banyak Banyak yang Sekal berarti ya meninggal meninggal di tempat. Itulah jembatan ini memang kita bilang rawan tapi urban legend akhirnya banyak di situ. Sampai akhirnya yang gua tahu ya, karena kan kemarin kita riset juga di situ. Katanya juga lampu itu rusak. Itu lampu mau dipasang berapa kali itu tetap akan rusak. Oh berarti Tetap bakal mati. kayak nggak mau gitu ya. Betul. Itu dia yang jadi masalah di Pantura ini, makanya kawan-kawan yang lewatnya jalan Pantura tetap hati-hati. Iya sih, jalan manapun juga harus hati-hati. Iya sih, jalan manapun harus safe line. Cuma memang
Kejadian itu lebih sering di Jalan Pantura ya, karena Betul. Pantura kan tempat Pantai Utara. itu apa jalan Pantai utama Utara. untuk logistik, Iya, iya. bisa. Perputaran ekonominya termasuk di situ Iya, sih. iya. Maksudnya kayak barang-barang logistik yang dari Mobil-mobil Jakarta, ekspedisi, mobil bis segala macam itu lumayan ramai. Nah, tadi kan kita ngobrol masalah ojek pangkalan ya. Betul. Gue ada cerita lagi dari salah satu tukang ojek gitu ya. Ojeknya posisinya sama kurang lebih di dekat Jalan Pantura juga. Jadi ceritanya gini, kayak yang bagus cerita gitu. Jadi si perempuan ini turun dari bis, tapi ini ada wujudnya. Oke. Ada wujudnya. Jadi si perempuan ini turun dari bis. Ini gue berusaha mengingat aja. Turun dari bis, terus akhirnya disamperin kan sama si tukang ojek. Disamperin sama tukang ojek, terus ojek mbak gitu. Ya pak, kata tukang ojek. Tapi sorry. Kejadiannya ini malam. Malam biasa. Jadi ya itu tadi bis-bis malam gitu jam 1 jam 2 gitu lah kejadiannya. Terus tawarin kan sama si tukang ojeknya, ojek mbak, iya ojek, katanya kemana, ke situ gitu, nanti saya kasih tahu tempatnya gitu. Enggak nunjukin langsung destinasinya itu tuh. Maksudnya desa apa atau apa. Ya pokoknya ada di dekat salah satu desa gitu, sekitar sini gitu. Ya udah akhirnya naik tuh mereka gitu. Ya sepanjang perjalanan ya biasa aja gitu. Ngobrol. Ya enggak. Setahu saya ingat gue sih enggak ngobrol. Enggak berinteraksi lah ya. Ya, enggak berinteraksi. Ya pokoknya kurang lebih intinya mungkin si tukang ojeknya nih dia yang berusaha ngajak bicara gitu. Cuman memang si perempuannya nih diem aja. Ya mungkin bikinnya si tukang ojek capek dari perjalanan jauh gitu kan. Atau enggak dia udah ngomong enggak kedengeran gitu kan. Bisa jadi karena kan naik motor agak susah kan komunikasinya. Atau memang bisa jadi dia dari luar kota capek perjalanan jauh gitu. Akhirnya tiba di salah satu perlintasan kereta api. Perlintasan kereta api. Dan kebetulan waktu itu lagi nunggu kereta lewat. Jadi kereta itu udah ditutup tuh palang pintunya. Oh ya, gue pernah dengar ceritanya. Ya, udah ditutup palang pintunya gitu si jalan kereta ini. Nah akhirnya nggak berapa lama mereka datang set gitu. Nunggu kereta api lewat. Terus pokoknya nggak lama setelah mereka tiba di perlintasan kereta api, keretanya lewat. Iya. Nah sebelum keretanya lewat itu si mbak yang tadi bonceng bilang katanya, udah pak berhenti katanya, udah nyampe. Lah rumahnya di mana neng? Iya pak rumah saya di sini. Gitu. Rumah saya di sini. Nah terus dia turun dari motor. Begitu kereta lewat, dia nyebrang ditabrak sama kereta. Anjir. Sedang budeg. Tapi setahu gue nih ya. di lintasan itu pasti lintasan yang sama yang kita pikirin. Iya, ada rumah dong. Iya. Nggak ada pemukiman. Nggak ada. Ya. Intinya itu rumah itu tuh jauh dari Pemukiman. Jauh dari pemukiman. Tapi itu rel itu. Rel kereta itu. Ada palang pintunya nggak sih? Ren? Ada. Tapi nggak ada penjaganya yang. Iya, jadi intinya Terus gimana itu? Ada penjaganya? iya ada palang pintunya. Seingat gua ada palang pintunya. Jadi begitu kereta lewat, si cewek Turun. Iya turun intinya Menabrakkan diri ke kereta. menabrakkan diri. Dan yang terjadi Begitu tertabrak gitu kan, si tukang ojek shock dong. Iya. Ditungguin. sama si tukang ojek gini. Iya, ditungguin terus disamperin kan karena begitu kereta lewat. Nggak ada bekasnya sama sekali. Berarti itu nabrakin diri di posisi depannya apa dia menabrakkan yang posisi samping kereta? Nyamping kereta. Kan jadi kereta ini udah lewat nih ya. jadi Kita lagi lewat. enggak di depannya kereta. Jadi Dia menghadangi kereta. Gitu. Iya, intinya sih pas keretanya lewat dianya nyebrang gitu. gue sempat tahu cerita ini. Iya, jadi terus pas ditengok nggak ada bekasnya gitu. Sama Terus sekali nggak ada. sama si penjaga palang pintunya kan ditanya, "Pak, ngapain?" katanya. Pak Iya kan? ngapain? Iya. Jadi pas si tukang ojek ini mau nyamperin ke situ kan udah dipanggil, "Pak, mau ngapain?" gitu. "Pak, ngapain?" gitu. Tapi si tukang ojek ini nggak noleh kali. Enggak, dia tidak menghiraukan lah. Pas dicek nggak ada bekasnya sama. Harusnya kan nggak ada bekasnya sama sekali nih.
Harusnya kalau habis orang ketabrak kan pasti ada. Betul. Ada lah. Ke situ iya. Kalau Entah- logiknya ke situ iya. Tapi kan ini kereta ya. Kereta tuh cepet dia. Yang kita khawatirin memang di TKP nggak ada, barangkali ke bawah. Kita nggak tahu juga. Enggak, tetap aja Nah, gua pasti ada tapi- bercak-bercaknya. Yang gua tahu ceritanya, ini cerita dari penjaga palang pintunya. Kalau si penjaganya itu melihat si tukang ojek itu tidak bawa siapa-siapa. Itu. Yang jadi masalah itu dari si tadi. penjaga palang pintunya tuh. Iya, di masalah adalah si penjaga palang pintu kereta ini dia cuma ngelihat Si ya ini bapaknya. tukang Dia sendirian lah. Tukang ojeknya sendirian, dikiranya mau nyebrang aja. Gitu. Tapi motornya ditinggal. Tapi motornya ditinggal. Akhirnya setelah kereta lewat dia Dia nyamperin ditanya. rel kereta. Ngapain Pak? Berarti yang diangkut dari tadi itu yang diajak ngomong Siapa? Itulah pertanyaan kita. Jadi kalau gua menganggap horor itu adalah sesuatu yang kita anggap itu adalah sesuatu. Kalau horor itu gua nganggapnya adalah sesuatu yang tidak bisa gua jelasin, tidak bisa gua mengerti dengan logik. Iya. Ya kan? Kalau keadaannya begini, ini bener-bener unlogik menurut gua. Lu bisa bayangin bahwa kalau point of view-nya dari tukang ojek, dia ngebawa penumpang. Numpang. Dari point of view yang melihat ojeknya ini, dia nggak bawa siapa-siapa. Coba lu bayangin, Mbak. tapi tukang ojeknya itu pas udah ketindes dia make surein ada mayat Dan enggak, iya, atau nagih uang ojeknya. nggak tahu Bisa kalau jadi gitu. sih. Tapi Bisa gua jadi bilang- sih. Tapi gua bisa bilang bahwa tukang Bisa ojek ini sih. bener-bener brave enough, boy, untuk sampai nungguin dan nyari itunya. Iya, soalnya dari tadi kita dengerin cerita tuh si penumpang tiba-tiba minta turun aja. Betul. Belum bayar kan? Iya, dan alhamdulillah si tukang ojek nggak langsung ngejar. Nah, itu dia. Iya. Mungkin Itu tuh kan. pancing kan. Kalau ya bisa jadi kan gitu. Menyelakakan.